kita nyari apa spot untuk bikin konten di mana ya. Akhirnya dapet tuh di depan kelas, pokoknya di dalam itu kan ada taman tuh. Nah ini ada meja-meja, ada kursi-kursi gitu buat siswa sih. Set itu kita bikin tuh di situ. Nah waktu kita keliling-keliling itu nggak ada gagak. Nggak ada burung gagak. Pas kita mulai nyalain kamera, tiba-tiba ada segerombolan gagak hitam. Segerombolan gagak hitam ke taman tengah itu. Wah, persis ke situ. Iya, orang di samping. Gua pikir itu hewan liar situ kan. Karena kan itu kan jadi sekolah itu tuh adalah sekolah yang dibangun sama VOC untuk ngedidik pribumi. Iya. Karena pribumi kan emang pendidikannya kurang, tapi disuruh kerja rodi gitu. Iya. Nggak bisa dipakai untuk di industri, ya kan? Industri mesin gitu nggak bisa. Nggak bisa. Justru editor gue ngedit kan, dia kan kerja di sebuah perusahaan yang kadang-kadang lembur. Jadi waktu upload udah mepet, tapi dia harus ngerjain rendernya itu sementara dia ada lembur. Akhirnya dia ngerjainnya malam kan. Ngerjain malam jam 2. Jam 2 lagi diedit di Adobe Premiere, terus dia bikin kopi. Pas balik lagi ke komputernya dia, itu tampilannya bukan Adobe Premiere tapi tampilannya Microsoft Word, tulisannya halo bang, dengan font di sini ada setan. Ya teman-teman, selamat datang. Kali ini gua syuting sama temen gue. Ini adalah mungkin salah satu temen gue yang artis sinetron. Banyak lah komik mah kali di Gue artis sinetron, lu Lolo ya? Banyak, Crazy Dika juga. Oh ya Dika, Dani. Bahkan teman gue yang masuk penjara pun dia sebenarnya sinetron. Tapi teman-teman, kali ini agak sedikit berbeda karena kita berada di konten cerita horny, cerita horror night. Buat teman-teman yang punya cerita horor, silakan kirim ke email @renovenadi@gmail.com atau DM Instagram gue di @renovenadi. Kita lanjutkan cerita horny kali ini. Cerita horny. Bagus juga kita singkatkan. Kalau di channelnya Rahmat, Notice. Nostalgia hal mistis. Oh, karena sudah pernah kejadian jadi nostalgia. Iya. Tapi berhubung editorial lagi kena COVID, jadi gue nggak jadi syuting. Gue nggak jadi syuting di tempat Nanti next time Mas Reno ada di konten gue. Saya sangat menunggu karena itu ajang promo channel gue. Ya. Nah kali ini teman-teman, gue udah sama Rahmat dan Rahmat akan menceritakan cerita horny yang pernah dialamin. Gue sih sedikit pernah tahu cerita lo ya dulu tahun berapa sih nanti ya? Yang anak kecil. Yang kecil. Video yang di Trax ya? Iya. Di Trax FM itu yang gue cerita. Gue balik syuting jam 2. Terus gue ngeliat ada anak kecil. Cuman itu tuh sampai sekarang pun emang kalau misalnya ada orang yang ngomongin itu, gue juga pernah cerita di podcast Ancur, semuanya diteror. Gue nggak tahu lu diteror apa enggak nih abis ini. Tapi kuat lah, gue mental gue dibentuk di penjara. Iya sih. Disatukan dengan ya lebih setan dari setan. Iya. Nah, apa namanya? Waktu itu mungkin kalau lo belum tahu, gue ceritain sedikit. Garis besar ya bahwa Rahmat itu pas balik ke rumahnya itu kayak ngeliat anak kecil di ujung jalan di videoin sama Rahmat. Anehnya tapi gimana setelah videoin? Gue videoin itu 20 detik apa berapa detik gitu ya. Itu dia pas di ujung itu dia transparan. Jadi transparan. Itu kan gue langsung kabur. Habis dia jadi transparan karena gue tuh pas berpapasan sama dia kan balik set pas dek orang tuanya mana gitu. Nah itu tuh gua baru enggak pas berapa langkah anjir ini kan jam 2 mau jam 3 anak kecil ngapain anjir mana yang nyari ini kok nggak ada gua kata. Nah terus gua langsung videoin ya ampun anak kecil jam segini main-main. Nah
Terus di layar HP gue tuh transparan. Langsung gua cabut tuh. Nah abis dari cabut itu HP gue nge-lag dulu. Iya. Nge-lag. Terus gue restart, nyalain, udah bisa tuh. Tapi Instagram gue nggak bisa. Yang mana udah ngepost ya waktu itu ya? Udah ngepost. Instagram gue nggak bisa. Nggak bisanya nggak bisa login atau nggak bisa nge-log? Jadi pas masuk tuh keluar lagi. Oh. Masuk terus keluar lagi. Oh. Oke. Nah terus habis itu gue install. Iya. Oke, kan disuruh install bang. Gue soalnya gue bikin thread tuh di Twitter, Instagram. Oh di Instagram. Coba install gue uninstall, terus gue install masih kayak begitu. Masih kayak begitu. Terus gue buka di laptop. Ya. Di laptop bisa, di handphone gue doang nggak bisa. Oke. Nah terus itu pokoknya bukti-buktinya gue rekam layar tuh. Nggak bisa. Nah abis itu gue tidurin dulu kan, ya udahlah gue bilang besok mungkin. Besok nggak bisa juga tuh. Akhirnya gue minta tolong sama saudara gue yang bisa tuh untuk minta maaf lah gitu. Saudara lu yang bisa servis HP? Bukan dong. Oh, bukan. Enggak, karena gue yakin ini bukan problem RAM atau problem masalah software. Iya. Ini masalah yang di luar akal sehat. Iya. Terus kata saudara lu? Ya udah katanya dia tuh jampe-jampe apa gitu. Habis itu baru bisa lagi tuh. Ituan. Nah, beberapa hari kemudian Trax FM nelfon. Pas gua mandi siaran ya? Iya. Katanya lu digangguin ya? Gua enggak. Waktu bentar, gua pas sama Dika apa Gita ya? Gua pernah pas Gita, berarti waktu itu gua pas sama Dika nggak digangguin. Maksud gue pernah waktu sama Gita kalau nggak salah lagi pas segmen itu tuh sekut tuh serem kami takut itu di episode yang beda sama lo. Terus tiba-tiba kita lagi cerita horor, ada yang kayak gitu di headset. Itu nggak lama abis. Kayaknya. Soalnya kan dia kan di itu kan tong sampah di jebret gitu. Oh iya. Gila ya? Iya, soalnya semua orang, bahkan waktu itu teman gue ada yang ini ya, ada yang ngeposting itu. Ngeposting video dari gue yang gue share, terus gue kasih dia, masa di rumah Ramet kejadiannya sama kayak HP gue, Instagramnya nggak bisa dibuka, percis. Karena kalau HP waktu tuh HP gue Samsung Note 8 itu rame kan kurang gede apa, dan itu juga gue selama ini nggak pernah ada masalah apa-apa, apalagi dengan software ya. Nah, temen gue waktu itu akhirnya iPhone 8 apa iPhone berapa tuh. Ini gue seumur-umur gak pernah nih Instagram gue kayak begini gitu. Nah terus kalau dia saat itu dia nggak buka Instagram akhirnya. Dia nggak buka Instagram di handphone dan emang nggak bisa, dia udah berkali-kali berpuluh-puluh kali, cuman akhirnya bisa juga tanpa dia apa-apa. Tapi setelah waktu beberapa lama. Nah makanya di grup alumni kan pada tahu ya itu pada pengen ngeliat dong, gue takut nih WhatsApp nggak bisa dibuka, masalahnya itu penting. Iyalah, ya kan? WhatsApp job nanti nggak bisa dibuka. Iya, sulit banget kan. Tapi kenapa waktu itu temen lu itu nggak lo kenalin ke saudara lu yang bisa, kan lumayan jadi dapat order borongan. Enggak, karena teman gue itu dia itu asisten arsitek. Jadi agak susah juga waktunya. Dan kayaknya juga dia mendingan beli HP baru sih. Duitnya banyak ya. Iya. Nah itu baru cerita yang dulu pernah gua sempat sama Rahmat obrolin. Nah kali ini Rahmat akan menceritakan pengalaman yang jauh lebih seru dari itu kali ini. Iya. Jadi waktu konten YouTube gue nostalgia itu kan gue mulai ngerasa kayak jenuh. Walaupun sebenarnya subscriber ya kalau penonton mah nggak ada jenuhnya mungkin ya. Kalau suka sama satu konten, cuman kan gue jenuh. Nah terus gue mau bikin konten kayak lagi tren kan horor-hororan. Lagi tren horor-hororan. Tapi gue mikir harus yang berbeda nih. Akhirnya gue mikir untuk bikin konten horor tentang kisah-kisah serem di masa sekolah. Kisah-kisah serem di mana? Yang terjadi di sekolah dan kita bikin konten di sekolah nih. Wah, tapi berarti sorry kalau gue potong. Channel lo ini khusus menceritakan genrenya horor ya. Kalau yang nostalgia kan lebih ke thriller ya. Iya. Thriller lagi. Gue nonton di konten dia anak STM bacok kehilangan jari.
thriller juga main horor. Thriller. Ini lu datang langsung ke sekolahnya. Langsung datang ke sekolahnya. Karena gue pengen bikin kayak kita kan kalau orang kan bikin konten cerita di gunung tapi nggak di gunung. Oh, iya. Coba dong kalau mau ada konten horor di Mahameru, bikin di gunung Mahamerunya. Biar yang diomongin itu ngerasa keganggu gitu. Kalau sekolah oke lah itu masih buat anak. Kalau ke gunung lu ke Gunung Lawu cerita mancing-mancing. Emang lu zawin? Keren juga sih tapi ya. Mana jauh dari keluarga. Di kampung musuh. Dari lu cerita ini lu datang ke sebuah sekolah. Oke, gua waktu itu ke sekolah. Waktu itu konten pertama kita sama STM Budut. Itu sama legendanya lah, legenda Budut. Nah kita keliling-keliling dulu karena buat ngambil stock shot ini kan, apa namanya? Ini apa area. Nah terus abis itu kita nyari apa spot untuk bikin konten di mana ya? Akhirnya dapet tuh di depan kelas, pokoknya di dalam itu kan ada taman tuh. Nah ini ada meja-meja, ada kursi-kursi gitu buat siswa sih. Set itu kita bikin tuh di situ. Nah waktu kita keliling-keliling itu nggak ada gagak. Nggak ada burung gagak. Pas kita mulai nyalain kamera, tiba-tiba ada segerombolan gagak hitam. Segerombolan gagak hitam ke taman tengah itu. Wah, persis ke situ. Iya, orang di samping. Gua pikir itu hewan liar situ kan. Karena kan itu kan jadi sekolah itu tuh adalah sekolah yang dibangun sama VOC untuk ngedidik pribumi. Iya. Karena pribumi kan emang pendidikannya kurang, tapi disuruh kerja rodi gitu. Iya. Nggak bisa dipakai untuk di industri, ya kan? Industri mesin gitu nggak bisa. Karena mereka disekolahin di situ supaya bisa pandai lah. Pas pandai merdeka. Kesalahan VOC. Iya. Nah terus abis itu, oke, kita gimana ngusir burung coy? Ini coy, kita takutnya itu hewan yang udah biasa di situ kan. Nah, terus habis itu dibikin aja lah. Udah kita selama bikin konten tuh wah. Oke. Nah, terus di tengah-tengah konten kamera ini umum banget sih. Gua waktu sinetron Kuasa Ilahi pun sering begini. Kamera ngeblur sendiri, terus fokus sendiri, kayak dimainin gitu. Iya. Dimainin, ngeblur sendiri, fokus sendiri. Ini ngeblur nih, bentar. Aduh ngeblur mulu tuh saat itu tuh. Udah coba lu pegangin ininya, takut kayak lensa lu yang rusak. Kayak pegangin. Nah, kamar sebelah ini maksudnya kelas. Lampunya kan tadinya mati, namanya nggak sekolah kan, nyala, tek, mati, nyala. Itu waktu itu kita nggak sadarin. Kita sadarnya pas selesai bikin konten. Gua bertanya di dalam nggak ada orang. Nah, terus abis itu gua bikin kayak semi BTS gitu. Jadi gua rekam pakai HP gua. Kalau itu nyalain terus ada bango, kecap dong. Ada gagak kan, gua ini kan. Set. Nah, handphone gua nyalek lagi. Persis sama kayak waktu kejadian yang anak kecil itu. Beda. Kalau ini bener-bener nggak bisa dibuat. Masalah gini, waktu itu gua udah ganti iPhone tuh. HP gua. Masih not. Nggak bisa. Dia tuh setak aja gambar Instagram story yang harus di-post, mencet post. Udah kayak gitu aja, ngeheng aja gitu. Terus gua rekam lagi gitu. Ya kan pakai kamera, ya kan. Rekam begini marah. Nggak pernah loh, HP gua begini. Pernah deh waktu ketemu anak kecil, masa setan anak kecil ke situ lagi, ya kan ganggu. Itu tuh abis itu kita foto-foto maghrib lah, waktu itu maghrib terus kita udah selesai tuh. Kita bakalan upload malam Jumat, udah ada rencana upload malam Jumat. Terus gue bilang cepetan dipercepat uploadnya sama editor gue kan. Terus editor gue ngedit kan, dia kan kerja di sebuah perusahaan yang kadang-kadang lembur. Jadi waktu upload udah mepet, tapi dia harus ngerjain rendernya itu sementara dia ada lembur. Akhirnya dia ngerjainnya malam kan. Ngerjain malam jam 2. Saat jam 2 lagi diedit di Adobe Premiere, terus dia bikin kopi. Pas balik lagi ke komputernya dia, itu tampilannya bukan Adobe Premiere tapi tampilannya Microsoft Word, tulisannya Halo Bang. Dengan font di sini ada setan.
Tahu nggak font di sini ada setan yang serem itu? Iya. Fontnya. Padahal sebelum dia coba bikin kopi itu dia ada Premiere, jelas. Dia ada Premiere. Masalahnya ada Premiere-nya login ngulang edit, bukan yang balik lagi ada Premiere udah tinggal edit, ngulang edit. Di close kagak di save. Terus dia meninggalkan pesan halo bang. Terus dia jam 2 kan gue masih bangun ya, ngechat gue di teror nih gitu. Coba dong pap, gue bilang pap ini buat konten. Kagak mau gue gitu, takut kayak lu ngepap soalnya dia pinter banget bisa masuk Microsoft Word, ini pinter. Pasti ini dulu dia zaman VOC, dia lulusan D3 IT kayaknya. Enggak, adminnya VOC bisa. Tapi zaman itu belum ada komputer dong. Dia datang dari masa lalu ke masa depan udah bisa apa ya penjelasan logis sih gak ada. Makanya gue juga bingung kenapa dia bisa kayak ngerti software komputer gitu. Nah terus abis itu oke lah, udahlah gue bilang udah lu istighfar aja, memang istighfar gue kata. Muslim berarti temen lu nih? Iya dong, Muslim dong. Masa dia? Lu suruh istighfar temen lu Katolik? Enggak. Bingung harus lu ajarin dulu. Enggak dong. Nah, terus abis itu udah tidur. Nah dia tuh tidur, dimimpiin, di dalam mimpinya dia datang ke STM itu. Oke. Di malam pas setelah dia tidur, apa malam? Iya malam itu. Dia datang ke di dalam mimpinya dia, pokoknya dia pengen bikin konten di situ. Bikin konten. Nah, tapi di dalam mimpinya dia itu dia misah dari kita. Dia masuk ke ruangan serbaguna atau tata usaha gitu, gue nggak tahu. Nah, di dalam ruangan itu ada orang-orang Belanda lagi pada nari tarian-tarian Belanda. Kayak ballroom. Nah iya, itu tuh sebuah cerita yang diceritain juga sama narasumber gue di Budut. Dia juga pernah, tapi dia kejadian nyata. Oh, dia ngalamin apa yang diceritain narasumber. Nah, besoknya kita bikin konten asal gila. Beberapa hari kemudian kita bikin konten. Lu mimpi apa kemarin? Gue mimpi ngelihat orang-orang Belanda dansa, kata kameramen gue. Jadi mereka berdua tuh mimpinya sama. Anjir, 2 orang yang beda. Pengen bikin konten, gue juga mimpinya bikin konten. 3 orang nih, 3 orang tim bikin lu, konten. termasuk lu bikin. Dengan skrip yang sama, Iya, bawa scene-nya datang lihat orang dansa. Terus, aduh gue merinding. Terus kita lanjutin kan nih konten notis, kita uploadnya nih gitu loh. Masalahnya gue pengen eksperimen, kemakan gak nih orang-orang sekolah nih, ya. Jadi kita upload lah. Nah pas di upload itu adik gue yang cowok ya, itu mau ngambil casan di rumah gue, di kamar gue mau ngambil casan. Nah gue tidur. Nah pas dia pengen ngambil casan, kata dia di depan laptop gua ada cewek pakai gaun gitu duduk. Dia nggak jadi ngambil casan. Dia cerita itu karena kan emang di rumah gua yang di Jakarta Timur tuh emang ada kunti, cuman bukan kunti yang biasa nongol. Ini kayaknya beda nih soalnya pakai gaun. Nah, nggak tahu dia berantem gak tuh sama kunti yang di situ. Masalahnya itu kan wilayahnya kunti yang biasa di situ. Karena di rumah gua di lantai atas tuh sering banyak orang lewat ngelihat di di lantai atas orang cewek pakai baju putih begini. Begini gimana? Gini aja. Berdiri doang gini. Jadi kalau misalnya diliatin dia senyumin balik. Waduh. Nah, itu nggak pernah ganggu keluarga gua. Tapi orang yang main ke rumah main ke rumah gua, saudara gua begini nih. Kalau tidur kayak gini. Waduh. Kontak fisik, dia sampai bisa kontak fisik kalau itu tuh. Si kunti itu juga udah sering gue ceritain di konten-konten orang lain. Nah, apa itu kunti itu gitu? Tapi ini beda dan biasanya juga keluarga gue gak pernah ngeliat dia pakai gaun, benar-benar kayak gaun-gaun yang dibikin film Conjuring gitu. Yeah. Gini aja, ini lurus, panjang terus. Jadinya putih banget, putihnya tuh putih susu tangannya katanya. Pak, ada gue gini, langsung nggak jadi ngambil casan. Mikir itu pacar gua, nggak mungkin dong. Gue punya pacar
keturunan Indo Belanda. Udah gitu ngapain coba tuh pacar gua pakai gaun segala? Iya. Jam malam lagi. Malam. Mungkin adek lu nggak jadi ngambil karena casanya lagi dipakai sih. Iya sih, orang Belanda kan pasti kan bisa beli iPhone. Iya kan. Tapi kan masa di dunia sana ada juga. Iya di situ. Waralabanya kencang banget ya, Apple waralabanya ya sampai ke dunia sana ya dia ya keuntungannya. Kencang mereka pakai ini apa Apple Pay. Apple Pay. Itu efeknya berarti sampai beberapa hari kemudian dan tidak cuman ke tim yang waktu dibunuh doang berarti ya berarti. Sampai ke adek lu bahkan kan. Sampai kita tuh kita tetap mengajukan konten notice, cuman kagak di lokasi. Sekali-sekali doang gitu di lokasi. Sekali-sekali nyodong itu di lokasi karena ya itu tadi sampai sekarang pun ya mungkin nih kalau misalnya kalau gue sih ini ya udah orangnya bodo amat ya. Sampai sekarang gue tuh kalau cerita gini nih mungkin nanti malam dimimpiin sama si noni lagi. Dan mimpinya selalu begitu. Datang lihat orang dansa. Nah, si mereka tuh editor gue sama kameramen gue nggak pernah cerita itu karena setiap mereka cerita itu kalau editor gue pasti suka diganggu masalah kejadian yang merubah jadi Adobe Premiere ke Word itu nggak sekali dua kali, bahkan di tempat kerjanya pun gitu. Jadi nih jam makan siang nih ya kan set kan ya itu masih dinyalain kan komputer masih nyalain set jam makan siang cerita itu sampai ke meja kerjanya, aduh itu kan Word, halo bang, fontnya font di sini ada setan, halo bang lagi, makanya dia nggak mau cerita lagi kayak begituan. Pokoknya kalau nggak nanya editor gua atau kameramen gua, lu tanya marahnya kan cerita gitu, biar gua yang diiningin. Kadang editor lu males ya, maksudnya males harus nge-close lagi Wordnya gitu. Iya, kan capek. Nah kalau yang satu lagi tuh dimimpiin, kalau cerita itu dimimpiin. Makanya gua ini pun gue nggak tahu ya gue dimimpiin lagi apa enggak. Soalnya waktu gue cerita di podcast Ancur juga gue dimimpiin besoknya. Nah itu semuanya diteror kan. Bang Kemal dipanggil-panggil, Kang Randika, terus si Kang Bang Dias di mobilnya, ada cewek katanya. Patra nggak diganggu. Oh Patra nggak diganggu. Mungkin yang diganggu tuh yang masih spekulatif sama ekonominya ya. Iya. Kalau Patra kan udah settle ya. Iya. Berarti itu kalau mau bisa bilang itu mungkin terornya gimana ya? Itu levelnya udah sampai ke teror ya berarti. Iya. Walaupun emang kagak sampai ngebunuh atau gimana ya. Iya, tapi maksudnya ya itu horor lah, gila lu maksudnya. Bisa sampai dan katanya kalau gue nggak tahu sih, tapi katanya kalau sampai yang bisa meneror berkali-kali itu memang bukan sembarangan gitu. Ya nggak sih, kayak bukan level-level lecek-lecek gitu si setannya. Karena kan kita nggak tahu itu bisa jadi ya kan keponakan Denles. Kita nggak tahu lu itu siapa noni itu. Gue tuh pernah waktu itu nanya sama teman gue yang orang pintar gitu ya, karena dia cum laude. Nggak ada ini. nggak dia kebetulan cum laude juga, terus dia bisa melihat gitu kan. Kata dia itu tuh emang adalah ibu yang punya anak yang sekolah di situ. Gue kira ibu yang punya anak ya itu kayak lumrah banget ya. Banyak orang yang punya profesi gitu, ibu punya anak. Nah itu juga ternyata selain yang cewek, yang cowok juga ngikutin. Nah cowok ini apa hubungannya sama cewek? Enggak, tapi dia nggak pernah. Gue nggak tahu itu mungkin suaminya atau siapa. Cuman dia ini setan kepala buntung gitu, kalau dia wujudnya tuh kepala buntung gitu. Cuman mungkin karena sama kong kali ya main cewek itu udah gua aja yang ngerjain ini anak-anak gitu. Jadi dia nggak nongol. Padahal ada dia juga. Ada juga. Kata si teman lu yang bisa. Iya. Ada juga yang untung lah. Nggak untung juga sih maksudnya. Dulu tetap aja sih. Iya gitu maksudnya kayak. Tapi lu wujud nyata nggak pernah lihat si noni ini. Nggak kayak si ade lu. Ade gua ngeliat. Gua nggak ngeliat. Cuma di mimpi itu. Ada yang seperti itu, yang digambarin cewek pakai gaun. Iya, emang begitu. Ada yang lebih spesifik, maksudnya gini. Kayak dia rambutnya segini, nah itu orang itu persis yang lu lihat di mimpi, ada nggak? Si cewek ini maksudnya apa? Jadi cewek itu emang kayak keriting-keriting Belanda gitu. Terus gaunnya gaun putih yang suka dipakai pesta gitu kan. Nah emang kalau di mimpi gua ada yang itu lagi gini-gini sama cowok. Itu adegan itu males banget, lihat gini-gini. Terus lu kayak beradu pandang sama kayak
di mimpi gua kan itu kan skenario mimpi kan ya. Jadi kayak cuma ngeliatin terus kayak terpana kayak bangun tuh gara-gara ngeliat itu. Iya. Semuanya begitu tiga-tiga masalahnya. Eye contact gak lu sama dia? Sama si cewek ini di mimpi? Dia kan gini. Ah. Dia ngeliat gini. Anjing sambil liatin. Iya, ngeliatin gitu. Wah, anjing itu dalam mimpi asli itu udah paling males kan. Lu eye contact dengan makhluk astral itu Makanya. ini gue nggak maksudnya gue puji Tuhan sampai sekarang belum pernah ketemu ya wujud dan tidak mau ya. Tapi nggak enak atau seanjing-anjingnya ngelihat paling anjing tuh udah eye contact. Iya nggak sih kayak paling anjing itu udah. Walaupun dalam mimpi ya. Iya, tapi kan lu kerekam di sini. Lu kayak apalagi dia lagi dasar, lu lihat dari jauh terus tiba-tiba dia ngeliat ke lu gitu fokus nggak ngeliat. Anjing itu males banget. Sampai ya gua tuh kalau lewat Budut itu gua selalu keinget itu. Jadi waktu itu gua main ke daerah pusat gitu kan. Main ke daerah pusat. Nanti suka kayak gue keingetan ini ya, maksudnya keingetan yang si Noni itu ya. Nah, terus kan waktu itu sama editor gue, kita kan habis ngeliatin Budut. Ternyata kalau kita lewat situ kayak langsung keinget gitu ya, Bang. Diingetin ya. Padahal kita nggak sadar kita lagi lewat situ. Mungkin karena gua nggak permisi pertama, yang bikin konten di situ, dan juga itu kan bisa jadi itu emang kuat energinya. Kita juga nggak tahu. Makanya kalau bikin konten horor gitu ya, emang tujuan kalian kan emang buat AdSense gitu ya. Cuman jangan sampai psikologis keganggu. Yang duit AdSense-nya sendiri kagak sanggup untuk bayar psikiater gitu loh. Dan yang paling kasihan adalah hantunya. Cuman karena lu nggak permisi terus-terusan harus datang ke lu kan capek. Jadwal dia juga padat, tolong lah. Gitu. Siapa suruh dia kenapa seakan-akan udah SOP-nya dia sih? Dia juga nggak mau men, tapi kan lu nggak minta maaf. Lu kayak anjing lu dia superior ya Bang, superior. Dia juga, men gue tuh capek men, di dunia sana dia bikin konten juga, gue tuh ada YouTube ya, ada. Aduh, tapi itu lumayan serem sih menurut gue kayak paling epic kayak itu adu memori lu beradu mata dengan makhluk yang nggak ada gitu, kayak itu terekam banget. Dan sampai sekarang pun ya itu gue takutnya dia bisa ngelakuin yang lebih. Sejauh ini sih teori begitu doang masih aman. Syukurlah. Itulah cerita horny Rahmat. Gokil ya, maksudnya kayak ya bisa diambil apa nih pelajaran. Nah ini biar kayak inilah siapa tahu kementerian ada yang mau kan ada edukasinya. Nggak, jadi sebenarnya sih tata krama itu nggak cuma di dunia manusia sih. Mungkin di dunia kita kan hidup berbarengan. Jadi kadang-kadang kita tata krama sama sesama kita doang. Kita nggak tata krama sama yang nggak terlihat. Betul. Bukan cuma yang nggak terlihat sih, mungkin sama hewan pun. Ya kan kita kan juga misi-misi kan. Misi-misi foya-foya. Kayak misalnya mau ini gajah, mau ini hutan, hutan, menjadiin perkampungan, itu kan rumahnya gajah. Iya. Harus dipindahin dulu tuh hewan-hewan itunya tuh. Iya. Kalau kan jadi kejadian kayak di beberapa daerah yang gajah nyerang desa kan, karena kan bukan gajah nyerang desa, ya tempatnya dia digusur. Manusia nyerang gajah gitu. Iya. Sama kayak, apalagi ini tujuannya jelas uang ya. Iya. Kalau lu datang ke sebuah tempat untuk uang, mengambil keuntungan dari tempat itu, apalagi tempat itu punya makhluk astral ya, permisi lah. Iya sih. Sowan. Lebih ke ini sih mungkin quotes-nya, tata krama itu adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Lintas dunia, lintas universe. Iya itu. Tapi emang ya itu bisa dibilang hal yang klise, tapi Rahmat udah membuktikan sendiri bahwa ya mungkin itu bukan penyebab utama, tapi ya itu alasan yang paling logis ya. Makanya orang zaman dulu kan mau ngencing aja kan numpang. Ini mau numpang sama siapa sih? Sama makhluk situ, siapa tahu lu ngencing di bawah pohon mangga itu ada anaknya kunti lagi main kepiting terus lu kencingin. Kenapa main kepiting di bawah pohon kan, mangga? Tuyul kan emang main kepiting mainan. Tapi kenapa harus di bawah pohon mangga? Ya kalau di atas pohon mangga susah kepitingnya dong. Tapi paling susah dia main kepiting di bawah pohon Natal karena setahun sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton cerita horor kali ini. Kalau lo suka silakan lo like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa dukung terus channel gua supaya bisa seperti Rahmat yang sudah bisa hidup mapan. Biasa aja, semua biasa aja. Sambil menunggu mantan yang menikah.
Oke, terima kasih teman-teman. Ada Matt, thank you Matt. Oke.